there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aliza Sesmila dengan NIM 236811036 dari Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Dalam pembagian ini, hadis terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Nah, yang pertama, baiklah memasuki pembahasan pertama yaitu hadis sahih. Nah, apakah kalian tahu apa itu hadis sahih? Hadis sahih secara bahasa yaitu sehat atau tidak sakit. Nah, secara istilah, hadis yang sanadnya menyambung dari awal sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, kuat dobitnya atau kuat hafalannya, tidak ada penyelisihan antara dia dengan perawi yang lebih darinya, dan tidak ilat atau tidak cacat. Syarat-syarat hadis sahih ini, yang pertama yaitu sanadnya menyambung, yang kedua itu disampaikan oleh orang-orang yang adil, yang ketiga kuat dobitnya atau kuat hafalannya, yang keempat tidak ada penyelisihan antara dia dengan perawi yang lain lebih darinya, yang kelima tidak ilat atau tidak cacat. Sahih ini terbagi menjadi dua loh. Yang pertama adalah hadis sahih li zatihi, dan yang kedua hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li zatihi ini yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat secara maksimum. Yang kedua hadis sahih li ghairihi, yang kesahihannya berasal dari faktor lain dan tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimum. Baiklah, memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang hadis hasan. Apa sih hadis hasan ini? Hadis hasan secara bahasa berarti baik atau bagus. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya menyambung dari awal sampai akhir, yang disampaikan oleh orang-orang yang adil, kurang dobitnya atau kurang hafalannya, tidak ada penyelisihan antara dia dengan perawi yang lebih darinya, dan tidak ilat atau tidak cacat. Hanya dengan hadis sahih, hadis hasan ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li zati yaitu hadis yang syarat-syaratnya memenuhi syarat-syarat hasan. Nah, kalau yang kedua hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis yang terdapat perawi atau mastur yang belum jelas kualitasnya. Nah, pembahasan ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Nah, hukum mengamalkan hadis dhaif ini ada tiga. Yang pertama yaitu tidak bisa mengamalkannya secara mutlak, baik itu keutamaan amalannya maupun hukumnya. Yang kedua yaitu boleh diamalkan secara mutlak. Pendapat ini pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Daud dan Imam Ahmad. Nah, yang ketiga yaitu hadis dhaif ini bisa diamalkan secara mutlak tentang keutamaan amalannya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Kedua yaitu hadis dhaif ini harus mencakup hadis pokok yang hadisnya bisa diamalkan. Nah, yang terakhir yaitu ketika mengamalkan hadis ini tidak meyakini bahwa hadis ini berstatus kuat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, uzur maqala dan zurman kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.